Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga Anda saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lapang, diampuni segala dosa-dosanya, serta diberikan barokah umur panjang yang berkah untuk menjalani kehidupan di dunia, hingga akhirnya kelak ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, buat kamu para istri, suami kamu pelit. Terkadang kamu baru bisa tahu sifat asli dari pasanganmu itu ketika kamu dan suami kamu sudah menjalani pernikahan sekian tahun lamanya. Di awal masa pernikahan, memang gak terlalu nampak sifat asli para suami ini. Namun makin kesini, kamu mungkin semakin ngerasain kalau ternyata suami kamu itu menurutmu mulai pelit atau menurutmu mulai perhitungan. Kamu mungkin sering dibuat iri oleh para suami lain. Kok mereka bisa ya memanjakan istrinya ke salon? Kok mereka bisa ya membiarkan istrinya berbelanja setiap hari? Berbanding terbalik dengan dirimu, yang justru kamu merasa suami kamu itu membatasi segala apa yang kamu inginkan. Mau beli ini ditanyain, butuh barang itu nggak dibolehin. Semua sepertinya seolah dibatasin. Inilah yang kemudian membuat kamu beranggapan bahwa suami kamu itu pelit dan suami kamu itu perhitungan. Sebelum berpikiran lebih jauh, ada beberapa hal yang harus kamu pahami dulu sebelum kamu memvonis suami kamu itu sebagai suami yang pelit. Kenali dulu penyebabnya, mengapa suami kamu bisa seperti itu. Yang pertama, introspeksi diri dulu kamu sebagai istri. Cobalah untuk introspeksi diri dulu. Bisa jadi suami kamu pelit atau perhitungan itu dikarenakan sifat kamu sebagai istri yang terlalu boros. Kamu sebagai istri kurang bisa dipercaya dalam hal mengelola dan menyusun prioritas keuangan. Jangan kesel dulu ya, karena bisa jadi kamu sebagai istrilah yang membuat suami kamu harus melakukan tindakan tegas untuk mengerem kebiasaan burukmu yang terlalu boros itu. Jika suami kamu pelit karena hal ini, maka solusinya adalah kamu sebagai istri harus mulai belajar memahami bahwa berbelanja atau menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan yang gak terlalu penting atau urgent adalah sebuah pemborosan. Sesa aja sih memang seseorang mencari kesenangan dengan belanja online, liburan, ataupun memanjakan diri ke salon. Namun tentunya harus sesuai dengan kebutuhan, nggak berlebihan, dan juga perhatikan kondisi keuangan. Setelah itu, kamu sebagai istri harus bisa mendapatkan kembali kepercayaan suamimu. Tunjukkan bahwa diri kamu dapat dipercaya untuk kembali mengatur keuangan keluarga. Jelaskan kepada suami secara gamblang dan secara rinci, kebutuhan kamu sebagai ibu itu apa saja, harganya berapa. Lalu, kebutuhanmu sebagai istri itu apa saja. Kalau suamimu pengen istrinya selalu cantik, skincaremu harganya berapa. Pokoknya kamu jelasin sejelas-jelasnya. Buktikanlah bahwa kamu adalah istri yang bertanggung jawab. Yang kedua, perhatikan kondisi keuangan keluarga. Penyebab lain munculnya sikap suamimu itu pelit atau suami kamu terlalu perhitungan adalah karena suami kamu punya rencana jangka panjang untuk keluarga. Misalnya, suamimu itu punya rencana pengen beli rumah. Misalnya, suami kamu itu punya rencana pengen beli kendaraan misalnya. Atau suami kamu pengen nabung untuk biaya pendidikan anak-anakmu di masa mendatang misalnya. Apa yang mesti kamu lakuin sebagai istri? Kamu sebagai istri harusnya ikut mendukung dan membantu suami kamu dalam urusan keuangan ini. Caranya adalah dengan membantu menyusun prioritas. Kira-kira apa aja sih yang perlu dihemat? Dan kira-kira pengeluaran apa yang bisa dikurangi untuk sesuatu yang gak terlalu diperlukan? Intinya, kamu sebagai istri harus mampu mengatur keuangan keluarga. Tujuannya apa? Agar jumlah pengeluaran ditambah kewajiban untuk menabung nggak lebih besar daripada jumlah pemasukan yang bisa dihasilkan oleh suami kamu. Nah, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang nggak diharapkan, kamu dan suami sebaiknya memiliki tabungan yang jumlahnya setara.
dengan biaya hidup keluargamu selama 6 bulan lamanya. Dengan adanya tabungan itu, kebutuhan keluargamu masih bisa tercover, andaikan nggak ada pemasukan sama sekali selama 6 bulan ke depan. Ingat, berjaga-jaga lebih baik daripada mesti hutang ke sana ke sini dan juga mesti merepotkan orang lain kan? Keterbukaan antara kamu sebagai istri dan suamimu sangatlah penting. Kenapa? Supaya nggak terjadi salah paham atau salah penilaian. Semua perencanaan buat keluargamu, cobalah untuk dibicarakan baik-baik dan secara terbuka. Kalau memang ada kebutuhan yang harus dicukupi, coba kalian diskusikan berdua. Berikanlah penjelasannya agar suami kamu itu terbuka pikirannya dan akhirnya bisa menerima bahwa kamu dan keluargamu memang membutuhkan suatu hal itu. Contoh lain yang mungkin bisa kamu diskusikan dengan suami adalah kepentinganmu sebagai istri untuk berdandan atau pergi ke salon. Buat kamu yang suaminya menganggap bahwa hal itu hanyalah menghambur-hamburkan uang, cobalah kasih penjelasan. Banyak wanita di luar sana yang pergi ke salon sebagai penghargaan terhadap diri sendiri, dan sebagian lagi supaya bisa tampil cantik di depan suami. Nah, kalau keuangan keluarga kamu memang memungkinkan, kenapa mesti dilarang? Yang ketiga, latar belakang ekonomi suami kamu. Kondisi ekonomi di masa lalu juga bisa menjadi penyebab munculnya sifat pelit bagi sebagian suami. Secara psikologis, suamimu menginginkan keamanan finansial agar kondisinya di masa lalu nggak terulang kembali atau kelak dialami oleh anak-anakmu. Keadaan itulah yang membuat suamimu sangat berhati-hati dalam mengeluarkan uang, karena suami kamu sangat menghargai hasil kerja kerasnya yang mungkin didapatkannya dengan nggak mudah. Jika kamu sebagai istri mempunyai latar belakang yang sama, biasanya kamu juga paham kok dengan sikap dari suamimu itu. Masalah akan muncul ketika kamu sebagai istri berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang berbeda, di mana dulunya kamu nggak pernah merasakan gimana sih susahnya mendapatkan uang. Apapun latar belakang keluarga kamu, sebagai istri harusnya kamu belajar memahami gimana kondisi suamimu tersebut. Malah jika memungkinkan, bantulah suami kamu untuk keluar dari bayang-bayang ekonomi masa lalunya yang buruk. Ajaklah suamimu sesekali menghargai dirinya sendiri. Liburan kek, seneng-seneng kek, dengan penjelasan bahwa hal tersebut adalah bentuk hadiah untuk dirinya karena telah bekerja keras demi keluarga. Dengan begitu, diharapkan lama-kelamaan suamimu jadi lebih menghargai dirinya sendiri dan juga lebih menghargai keluarganya. Yang keempat, sudah menjadi watak suami kamu atau bawaan dari sononya. Jika itu adalah yang menjadi penyebab kamu merasa suami kamu pelit, sepertinya berat deh. Kalau sudah pelit dari sononya, mau gimana lagi? Kemauan untuk berubah harus datang dari diri suamimu sendiri. Namun jangan khawatir, sebagai istri, kamu harus tetap bersabar dan teruslah berusaha untuk meyakinkan suamimu itu bahwa sifat pelitnya adalah hal yang buruk dan harus segera ditinggalkannya. Jika menyangkut kebutuhan makan, kebutuhan pokok, cobalah buat perincian harga. Berikan rincian itu pada suami kamu dan mintalah supaya sesekali ia yang mengatur keuangan keluarga kamu. Dengan begitu, suamimu pasti deh kapok, dekok. Sesekali biar dia rasakan gimana sulitnya mengatur keuangan dari suami yang pelit. Suami yang pelit atau suami yang berhitungan bukanlah tanpa sebab. Jika kamu merasa suami kamu pelit, coba deh kamu cari dulu. Kira-kira apa sih penyebabnya? Apakah dia memang pelit dari bawaan? Atau ada alasan lain yang sebenarnya bukan pelit, tapi lebih ke hemat? Atau hati-hati dalam mengeluarkan uang? Kamu sendiri yang bisa menyimpulkannya. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.